pada saat saya mau membeli sebuah kamera, saya pun pernah dihadapkan rasa bingung seperti kalian mau memilih kamera yang seperti apa. Karena di luar sana banyak banget ya brand Canon, Sony, Fujifilm, dan itu pun baru brand. Belum lagi Canon punya tipenya masing-masing, Sony punya tipenya masing-masing, Fujifilm punya tipenya masing-masing. Itu membuat saya itu sama kayak kalian, bingung menentukan mau beli yang mana. Oke, kita akan bahas kenapa di tahun 2021 saya masih jatuh cinta dengan kamera kecil, mungil, nan canggih. Dan kenapa sih saya memutuskan untuk membeli Canon EOS M3, padahal di atas brand ini atau di atas tipe ini banyak. Sebelum lebih lanjut, saya hitung 1-5. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa loncengnya dihidupkan supaya video atau notifikasi video terbaru bisa kalian dapatkan. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Asad Production bersama saya Arel Muhammad. Oke, kita akan bahas kenapa di tahun 2021 saya masih jatuh cinta dengan kamera kecil, mungil, nan canggih. Dan kenapa sih saya memutuskan untuk membeli Canon EOS M3, padahal di atas brand ini atau di atas tipe ini banyak dan lebih bagus kualitasnya. Tapi yaitu saya jatuh hati kepada brand Canon EOS M3. Alasannya adalah cukup simpel. Karena saya ingin terus berkreasi melalui konten YouTube saya. Jadi saya itu pengen sesuatu yang mudah saya jadikan mudah. Bukan sesuatu yang sulit saya jadikan sulit. Contoh, sebelum saya membeli kamera EOS M3 ini, saya memakai brand-brand entah itu Sony, Handycam, atau sejenis brand-brand selain Canon, terutama Canon EOS M3. Karena ketika waktu itu saya habis take video, karena filenya itu yang tidak langsung ke MP4, dan itu menyulitkan saya sebagai kreator pemula pada saat itu. Nah, ini kenapa saya beli ini, karena yang pertama, buat kalian YouTuber pemula atau konten kreator pemula, saya sarankan kalian beli EOS M3 ya. Oke, kenapa saya sarankan? Karena ini file dari EOS M3 itu dia sudah MP4. Jadi kalian tidak usah ekstrak lagi atau kalian convert lagi untuk video ke MP4. Kan kalau sebelumnya nih, saya waktu itu pakai Sony atau Canon tipe berapa saya lupa. Jadi ketika saya mau convert ke MP4, saya harus masuk ke Adobe dulu supaya bisa terbaca di handphone. Jadi pada saat itu memang saya editingnya pakai handphone. Nah, ketika saya habis take video terus pakai kamera di luar dari Canon EOS M3, itu filenya itu bukan MP4 tapi file-file yang sifatnya bisa dibaca oleh Adobe, tapi pakai handphone tidak terbaca. Nah, itu sih poin pertama ketika kalian bingung memilih mau beli kamera apa sih untuk berkarya di lewat konten kreator YouTube. Pertama pun saya juga bingung. Saya sempat cari tahu EOS M100, EOS M10, terus EOS M50, dan terakhir saya cari tahu EOS M3. Nah, kenapa kalau M3 itu saya jatuh hati banget? Selain dia filenya itu MP4, dia juga memiliki ini yang paling penting ketika kalian syuting di luar, dia ada colokan mikrofon eksternal, yang dimana itu sangat membantu untuk kalian suaranya lebih setidaknya lebih keras, lebih terdengar daripada EOS M100, EOS M10 itu tidak bisa pakai mic eksternal. Nah, kalau EOS M50 itu bisa, tapi harganya itu di
sekarang di marketplace itu masih 10 juta atau 8 sampai 10 jutaan. Sayang kan kalau untuk kalian pemula beli Canon 50 itu hanya untuk belajar. Dan oh ya, ada M6 juga. M6 juga bisa pakai mikrofon ini, tapi harganya masih mahal. Dan kalau EOS M3 ini di marketplace sudah under 4 juta. Jadi kalau kalian yang sifatnya kantongnya itu lebih dalam lagi, jadi saya sarankan sih kalian beli yang namanya Canon EOS M3. Masih worth it untuk kalian jadikan alat berkarya lewat konten kreator YouTube, karena ya simple, dia kalau misalkan mau kirim foto itu bisa lewat sini. Tapi kalau video mungkin bisa melalui memori yang bisa dipindahkan ke laptop, baru kita pindahkan ke handphone. Dan untuk minusnya sih, kamera mungil ini mungkin kalau dikatakan ketebalan warnanya sih mungkin masih bagusan M6 gitu kan. Tapi kembali lagi ke kantong kalian. Kalau kalian punya uang ya udah mending beli M6 atau M50. Tapi buat kalian yang pemula banget, saya sarankan sih belinya Canon EOS M3, karena yaitu dia ada mix eksternalnya, terus filenya juga langsung MP4. Terus kalau untuk lensa juga kalian bisa beli harganya pun lebih murah-murah. Terus apalagi ya, saya rasa sih nggak ada minusnya ya. Iya, nggak ada. Malah positifnya tuh banyak banget. Dia udah murah, murah, mix eksternalnya ada, filenya sudah MP4, jadi kalian tidak usah mindahin file dari file yang nggak kebaca di handphone itu sekalian istilahnya convert ke MP4, nggak usah. Ini filenya sudah MP4, jadi jangan takut kalau kalian masih belajar ngedit di handphone ini langsung kebaca. Kan biasanya kalau kamera itu ada yang namanya filenya tidak terdeteksi oleh handphone kalian. Tapi saya jamin dengan EOS M3 ini kalian bisa langsung convert dan langsung edit. Keren sih. Oh ya, untuk kameranya juga ya, dia flipnya ke atas begini. Jadi ya kecil, enak banget tuh, ya kan, kecil. Nah, minusnya mungkin kalau kalian mau pasang mix eksternal ya, karena kan dia mixnya di sini nih, di sini. Jadi kalau kalian mau pasang mix eksternal kan begini tuh, kan nggak bisa tuh, nggak bisa, karena kalian harus beli bracket di sini. Bracketnya itu seperti ini. Kalau saya sih bikin ya, karena kalau beli itu mahal banget. Di marketplace kisaran 100 sampai 150 ribu. Ini dia. Nah ini, kalau saya bikin, jadi nanti si bracket ini ada di sini, begini. Keren. Kalau kalian nanya filenya bisa 4K atau enggak, pertanyaannya saya balik, emang penting banget ya file 4K itu untuk kapasitas buat konten kreator yang baru belajar? Saya rasa sih nggak perlu banget ya, karena Full HD aja sudah bagus gambarnya. Karena jadi menurut saya sih bagus ya, maksudnya karena kita pemula, jadi kalau untuk beranjak ke alat yang lebih canggih, paling tidak kita kuasai dulu alat yang sederhana namun tetap canggih. Oke, mudah-mudahan videonya bisa mencerahkan kalian yang lagi cari-cari alat kamera buat ngevlog, buat bikin konten kreator di YouTube. Ini worth it banget ya. Kecil mungil,
Harganya juga udah murah di marketplace, silahkan kalian cari perbandingannya. Kalau saya kemarin udah review baik M100, M10, M6, M50 sama yang terakhir M3. Saya doakan buat kalian yang baru saja nonton video ini, mudah-mudahan kalian ditambahkan rezekinya supaya kalian bisa mempunyai yang namanya Canon EOS M3, alat kecil namun super canggih dan lengkap. Dan mungkin next berikutnya videonya saya akan mereview ada apa aja sih di dalamnya, termasuk bagaimana caranya agar mix eksternalnya bisa berfungsi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, karena pada saat saya mau membeli sebuah kamera, saya pun pernah dihadapkan rasa bingung seperti kalian mau memilih kamera yang seperti apa. Karena di luar sana banyak banget ya brand Canon, Sony, Fujifilm, dan itu pun baru brand. Belum lagi Canon punya tipenya masing-masing, Sony punya tipenya masing-masing, Fujifilm punya tipenya masing-masing. Itu membuat saya itu sama kayak kalian, bingung menentukan mau beli yang mana. Tapi kalau saya sarankan buat kalian adalah beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan saja belum tentu itu menjadi kebutuhan kalian. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Tapi kalau buat kalian yang punya komen, silahkan kirim aja komentar di bawah. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.